Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Lia di Jepang. Jadi teman-teman, di video kali ini aku mau cerita pengalaman aku sendiri ya. Dari nol ya, sampai aku bisa pergi ke Jepang. Kenapa harus Jepang? Kenapa nggak Korea atau Australia? Kenapa harus Jepang? Karena aku punya temen yang mau pergi ke Jepang. Awalnya itu aku tuh bukan pengen ke Jepang. Aku nggak pengen sama sekali. Nggak ada terbesit pikiranku pengen ke Jepang gitu. Jadi aku tuh pengen ke Jepang itu dadakan ya teman-teman. Karena darurat. Jadi awalnya itu aku pengennya jadi tentara kuat ya. Atau polisi. Kalau enggak ya. Nah, kalau enggak bisa nih, aku pengen punya suami yang polisi. Kalau enggak, suami yang tentara. Intinya dulu tuh aku pengen banget keluargaku tuh berseragam gitu loh. Soalnya kakakku kan udah tentara. Makanya aku juga pengen berhasil juga berseragam juga kayak gitu. Tapi alhasil aku tuh berkali-kali coba tes tapi gagal terus dan sembari nunggu pendaftaran kan. Kalau pendaftaran angkatan itu kan setahun cuman sekali 2 kali aja ya, nggak setiap bulan buka gitu kan, enggak. Jadi sembari nunggu pendaftaran baru, aku tuh nyoba untuk kerja karena teman aku tuh ada yang nyaranin, "Lia, kamu di rumah terus malah jadi gendut banget loh. Kamu makan tidur cuman gitu aja kan." Enggak kok, aku ke sawah juga. Tapi kan ke sawah juga enggak, keringetnya juga nggak banyak juga kan, intinya tuh nggak menghasilkan uang juga. Kamu kalau misalnya pengen jajan, pengen beli apa-apa gimana gitu kan, ya minta. Kamu nggak malu, dibilang gitu kan. Ya malu sih, soalnya kan belum kerja, tapi ya gimana. Terus aku juga coba bantu bapak ibu untuk jual kembang kandil. Aku jual kembang kandil teman-teman di pasar Beringharjo kayak gitu. Tapi cuman setiap malam aja, itu pun setiap lebaran, mau lebaran gitu ya. Setelah itu aku nyoba kerja. Terus aku tuh masuk ke kayak kerjaan perusahaan yang kayak MLM gitu loh. Tapi itu menjual produk voucher. Nah, vouchernya itu harganya 100.000 dan di dalam voucher itu ada banyak macem. Voucher makan kayak gitu, buy one get one. Pokoknya macem-macem lah ya. Habis itu di situ kan aku udah kayak down banget. Aku pernah seharian itu nggak laku. Makanya padahal ini aku kerjanya di Jakarta loh. Habis itu aku mikir, aduh, mana hidup lagi susah-susahnya kan. Terus aku pas lagi jalan sama manajer aku digoblok-goblokin, aku dimaki-maki. Kenapa nggak bisa gini. Lah gimana, orang akunya emang lagi down ya, lagi nggak bisa ngejual. Terus habis itu aku minta pulang, ATM-ku ditahan sama dia kan. "Mas, mana ATM-ku? Aku mau pulang," aku bilang gitu. "Kamu kan nggak ada uang." "Nggak ada, aku ada uang untuk pulang. Aku mau resign, malam ini juga aku resign," aku bilang gitu. Terus aku pulang. Setelah itu aku pulang kan, aku kepikiran nih, kenapa ya kok aku tuh punya pekerjaan kayak gini gitu loh. Udah ngoyo banget, udah nyesek banget, panas-panasan di jalan kayak gitu. Aku juga kadang-kadang tuh keluar masuk ke mall gitu loh, nawar-nawarin. Pernah juga sampai ketangkep dan KTP aku tuh ditahan sampai sekarang di Mall Kelapa Gading, kalian kalau tahu, di Jakarta itu. Sampai sekarang itu KTP ku masih di situ. Jadi aku pulang tuh dalam keadaan HP aku juga dicopet ya. Di Jakarta itu kan serba bahaya banget kan. HP aku hilang, terus KTP aku ketahan. Jadi aku pulang tuh bikin surat laporan, langsung bikin KTP baru. Abis itu aku bingung banget. Terus aku bilang sama ibu, "Bu, gimana ini? Aku udah down banget. Aku tahu susahnya cari uang tuh kayak gimana. Aku tahu. Aku pengen cari uang yang bisa nabung, bisa menghasilkan, bisa ini, bisa itu. Soalnya dari pengalaman aku kerja di situ, itu tuh kayak uang, aku dapat gaji nih. Tapi tuh uangnya tuh cuman buat sebulan kemudian. Bahkan aku dalam waktu 1 tahun itu tuh aku ngasih uang itu cuma sekali untuk bapak, itu hanya 300 ribuan, 300 atau 400, itu cuma sekali doang, itu doang. Makanya aku nyesek banget. Aku tuh udah ngabisin banyak uang selama ini, kenapa aku nggak bisa ngebalikin lebih gitu loh. Makanya aku greget kan. Terus abis itu ibu nawarin gini, "Duk,
itu teman kamu yang namanya Putri, dia mau ke Jepang loh. Kamu coba tanya-tanya, barangkali kamu mau ke Jepang. Kan ibu bilang begitu ya. Terus aku nyoba kan nanya, oh iya po bu, iya coba nanya. Terus abis itu sorenya aku langsung ke sana. Aku nanya, namanya Putri kan, Put, kamu mau sekolah ke Jepang? Mau sekolah bahasa Jepang? Mau ke Jepang, mau kerja ya? Iya, kamu ikut po? Boleh, boleh. Gimana caranya? Besok kamu ikut aku aja sekolah. Loh, kan aku belum daftar, belum apa. Nggak apa-apa, kamu lihat aja. Yang penting kamu lihat dulu bagaimana sekolahnya, nanti kamu coba daftar gitu. Terus abis itu aku lihat tuh, aku beberapa hari kemudian tuh aku ikut dia sekolah. Kan setiap sekolahnya kan setiap hari. Makanya aku ikut dia sekolah. Abis itu aku lihat tuh kayak baris berbaris. Terus abis itu kayak ngucapin arti-arti kayak gitu. Terus kayak peraturan-peraturan upacara kayak gitulah. Terus ada olahraga juga macam-macam ya. Terus aku lihat oh kayak gini, kayaknya aku sanggup deh, kayaknya aku bisa deh. Terus aku pulang aku bilang, Bu, aku butuh biaya uang segini, bisa nggak? Katanya sih nggak buru-buru, katanya sih nggak langsung segini gitu kan. Jadi aku nanya butuh biaya sekitar berapa, kira-kira sih nyiapin sekitar 50 juta 60 juta ya. Nah, tapi itu tuh dalam jangka panjang ya, nggak langsung 50 juta gitu, enggak. Jadi setiap kita butuh gitu bayar. Jadi di sekolahan itu namanya LPK Cikara. Nah, di LPK Cikara itu bayarnya cuma 5 juta aja ya teman-teman. Nah, 5 juta itu tuh 3 bulan. Jadi dari bab ada pelajarannya itu sampai bab 30 kalau nggak salah. Aku lupa sih 20 apa 30 ya waktu itu. Jadi sekitar itu kan kita belajar. Tapi misalkan nih kayak suami aku tuh dia juga belajar. Jadi aku bareng Suman sebentar, 2 minggu dia udah dapat job. Makanya dia cepet, gak nyampe 5 bulan dia udah sampai Jepang. Nah kalau aku sekitar 2 bulanan kan aku udah dapat job gitu. Nah itu sebelum aku ke Jepang juga aku tuh udah mikir kan, banyak banget kan teman-teman kita yang hari pertama itu udah ada yang pergi nggak kuat katanya gitu. Hari kedua nih ada yang nggak kuat lagi, seminggu ada yang keluar lagi. Jadi tuh berhari-hari itu masih ada yang keluar gitu loh, kayak kena mental atau gimana ya, atau nggak kuat gitu ya. Tapi aku tuh selalu berdoa ya teman-teman, ya Allah jangan sampai aku seperti mereka yang nggak kuat, ya Allah kuatkan mentalku. Aku selalu seperti itu. Ternyata dalam 2 minggu teman-teman aku baru belajar hiragana. Kan kalau di Jepang itu ada huruf hiragana, katakana, kanji. Nah itu tuh aku baru ada di tahap hiragana. Hiragana itu baru selesai hiragana ya dalam waktu 2 minggu. Nah tiba-tiba tuh aku tuh sakit, nggak tahu kenapa, sakit perut kan. Sakit perut, terus makin kencang kayak geter semua gitu kan. Aku pikir tuh aku kelaparan, tapi tuh aku makan juga teratur sih menurut aku. Terus abis itu aku udah makan nih, udah coba makan, nggak apa-apa, aman. Terus abis itu beberapa hari kemudian kumat lagi. Terus abis itu aku ke Panti Nugroho kan, udah nggak kuat banget. Aku ke Panti Nugroho, terus aku minta tolong, aku kan nggak bawa dompet. Aku minta tolong ambilin ini apa namanya dompet aku di kamar. Kebetulan kan aku ada sahabat aku ya namanya Alfian. Nah aku minta tolong merein dompet aku di kamar, aku bilang gitu. Terus abis itu aku ke Panti Nugroho. Ternyata aku tuh asam lambung teman-teman. Nah asam lambung tuh kayak dikasih obat kayak sirup-sirup gitu loh. Ternyata bukan asam lambung. Dokternya gimana sih? Aku dari apalah. Ternyata bukan asam lambung, aku udah diperiksa lah, pokoknya kayak gitu. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Nah ibu aku tuh kebetulan tuh ini kan kakak aku ponaan itu juga di rumah sakit, dia tuh kena usus buntu gitu loh, operasi usus buntu. Nah ternyata aku setelah 2 hari aku minum obat yang dikasih sama dokter dari Panti Nugroho itu tuh nggak mempan, masih sakit banget. Makanya malam-malam juga aku langsung dilarikan ke rumah sakit di tempat mbak aku dirawat itu. Jadi mbak aku keluar, aku masuk. Nah malam itu juga kan jam 12-an kalau nggak salah ya, jam 12-an masuk. Terus jam 4 pagi aku operasi usus buntu. Jadi gimana, mau nggak mau aku nggak bisa ngelanjutin sekolahnya kan. Jadi aku proses penyembuhan setengah tahunan lah ya, kayak gitu ya, lika-liku mau ke Jepang itu serba ada aja. Suami aku juga sebelum pergi ke Jepang, sebelum terbang 1 minggu sebelumnya itu
kecelakaan, kakinya patah yang bagian kelingking di kaki ya. Tapi untungnya masih bisa terbang ya, padahal waktu itu kan lagi musim dingin, jadi bener-bener mesti kesakitan banget kan kakinya, apalagi sakit, terus dia harus jalan untuk sekolah kan. Kalau di Jepang itu harus sekolah lagi 1 bulan ya teman-teman, itu jalan kaki kayak gitu. Dan waktu itu juga pas lagi ada salju kan, pokoknya kasihan banget lah suami aku ya. Nah, pokoknya intinya kalau mau ke Jepang itu harus hati-hati ya teman-teman. Sebelum pergi ke Jepang itu pasti ada lah kendalanya. Makanya kalau mau pergi ke Jepang itu 1 bulan sebelum kita terbang, itu kalau bisa kita nggak usah kemana-mana, nggak usah ngapa-ngapain, kita di rumah aja. Ngerjain pekerjaan-pekerjaan rumah yang ngeringanin beban orang tua lah. Setidaknya ya kayak gitu. Jadi jangan kita pergi-pergi, emang kita diwanti-wanti jangan pergi-pergi, takut kejadian yang nggak diinginkan seperti itu. Jadi harus di rumah nungguin ya. Lanjut lagi, jadi aku setelah selesai operasi usus buntu ya, aku udah nunggu beberapa bulan. Akhirnya aku dikabarin kalau misal aku udah boleh sekolah lagi. Akhirnya aku sekolah lagi. Tetapi untuk olahraga, untuk kegiatan-kegiatan fisik aku tidak diikutkan. Terus abis itu aku sekolah nih. Nah, di sekolah yang kedua ini aku baru ketemu sama suami ya. Pernah itu baru belajar kelompok kan, baru bikin sakubung-sakubung tuh kayak karangan-karangan bahasa Jepang gitu loh. Nah itu, terus suami aku tuh dipanggil. Kalau suami aku kan kebetulan LPK-nya itu di LPK Hotaru ya teman-teman. Kalau LPK yang lain-lain itu tuh untuk SO-nya itu harus tes olahraga, tes apa namanya, tes SOA, tes macem-macem. Tapi itu kebetulan kalau di LPK Hotaru itu SO-nya nggak perlu tes-tes kayak gitu. Jadi cuman kita tuh tinggal kayak tes psikotes kalau nggak salah ya. Cuman itu aja di Solo, di Jalan Solo itu aja. Terus abis itu ya udah, terus suami udah dapat job, terus sekolah di situ sekitar 2 bulan 3 bulan kan. Abis itu terbang. Nah giliran aku udah 2 bulan kan. Terus abis itu nyusul suami kan ke LPK Hotaru itu. Nah, di situ juga kita belum suami istri ya teman-teman. Jadi di situ kita pacaran aja belum, masih temen biasa. Dan aku nggak tahu kalau dia itu bakal jadi suami aku gitu. Jadi ceritanya pas dia udah mau berangkat, 1 minggu sebelum dia berangkat, kan dia berangkat bulan 1 tanggal 8. Nah, aku tuh ajakin tahun baruan kan. Terus ternyata ditembak itu kan. Jadi pacaran dari situ, padahal nggak tahu. Dan aku tuh nggak ada rasa sama sekali. Aku juga masih ada pacar, tapi ya aku coba deh, karena pacar aku yang dulunya kan nggak direstui kan, gara-garanya jauh, dia orang Palembang, makanya ya udah kita coba dulu deh ya, aku bilang gitu. Nah setelah itu ya teman-teman, oh iya untuk biayanya itu kita cuma 5 juta aja di LPK itu sampai lulus. Misalkan kita nggak lulus nih, kita misalkan nggak ada lulus LPK manapun gitu, belum ada perusahaan, kita bisa ngajar di situ. Misalkan kita bantuin ngisi olahraga atau ngisi apalah kayak gitu. Intinya kita kayak jadi senpai gitu loh kalau di LPK gitu tuh. Tapi nggak apa-apa, mau belajar ngulangin dari nol juga bisa, mau ngajar juga bisa kalau bisa ya gitu. Nah di situ abis itu kita udah gitu aja sih. Terus kita udah sampai Jepang. Tahu-tahu sampai Jepang. Jadi aku sama temen aku tuh berdua ya, sama Tuti namanya. Kalau yang di LPK yang lain itu pakai jas gitu ya, warna kuning, warna apa? Warna hitam, warna biru atau yang warna apa gitu kan, yang resmi-resmi gitu. Kalau aku tuh kayak LPK-nya tuh swasta gitu loh. Jadi ya cuman pakai seragam hitam putih gitu, kayak mau kerja ya, mau daftar kerja gitu. Cuman kan bedanya aku pakai kayak dasi warna kuning gitu. Terus untuk biayanya tuh jadi nyicil ya teman-teman. Jadi untuk biayanya waktu itu tuh bayar mesnya itu 50.000 kalau nggak salah. Aku lupa ingat. Pokoknya udah lama banget teman-teman, udah 7 tahun yang lalu ya. Makanya lupa ingat kayak gitu. Nah terus abis itu apalagi ya? Nanti mungkin kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan, nanti bisa komen di bawah ya, mau tanyakan apa, mungkin lain waktu aku bisa bikinin konten selanjutnya gitu. Nah apalagi ya, oh iya, untuk berangkat ke Jepang itu yang paling aku nyesek banget. Kalian bayangin, aku tuh nggak boleh diantar sama keluarga ke bandara. Gimana nggak sedih? Aku juga nggak boleh nangis, jadi aku harus ngempet, aku nggak boleh nangis gitu.
kalau misalkan aku nangis dimarahin. Soalnya apa? Aku tuh berangkatnya tuh sama guru aku, teman-teman. Jadi aku ya terpaksa nangisnya pas aku naik pesawat. Soalnya kan kalau guru aku di depan ya, dia orang Jepang, dia mau pulang kampung juga gitu. Jadi sekalian dia di bisnis. Nah, aku di belakang gitu, aku berdua sama teman aku. Cuman pas naik gitu nyesek banget, langsung keluar air mata, ninggalin bapak ibu sama adik kakak di rumah ya kan. Gimana nggak sedih? 3 tahun loh, 3 tahun tuh lama loh. Terus habis itu nggak tega lah. Pokoknya aku diantarnya itu cuman sampai gerbang sekolahan. Nggak tega banget sih aku kalau inget adik aku tuh mau nangis. Adik aku masih kecil banget waktu itu. Adik aku baru sekitar berapa ya? SD kelas 6 pokoknya dia tuh. SD kelas 6. Terus bapak aku sama ibu aku semuanya udah kayak berkaca-kaca gitu. Apalagi aku udah berkaca-kaca tapi harus berusaha tegar ya. Ya gimana, soalnya tuh sekolahan aku tuh kayak gimana ya, sekolahnya itu serem gitu loh. Kita masuk nih ke sekolahan, kita masuk ke rumah-rumah biasa seperti rumahku ya, atau rumah siapa, rumah teman-teman yang lain, atau rumah kalian. Kita biasa aja kan, kalau masuk tinggal masuk ya kan, keluar ya tinggal keluar. Tapi beda banget sama LPK yang ini tuh LPK-nya itu kayak kandang macan. Semua orang tuh bilang kalau ini tuh kayak kandang macan. Kita baru buka gerbang gitu ya, buka gerbang terus kita masuk 1 langkah, itu tuh hawanya udah kayak hitam putih kayak gimana gitu loh, kayak adem panas kayak gitu loh. Jadi kayak serem banget. Dan di situ emang bener-bener ketat banget. Aku sampai naik 4 kilo, bayangkan. Jadi pas waktu intensif, jadi tuh ada kelas intensif itu harus masak di situ. Makan sepiring penuh itu harus habis, bayangkan. Padahal aku biasanya makan seentong 2 entong udah kenyang. Dan itu tuh 3 entong 4 entong. Pokoknya masa hari itu juga harus habis waktu itu juga. Makanya kita bagi rata 1 kelompok kayak gitu. Kalau misalnya kita makan berempat nih, jadi dibagi 4 gitu. Kadang-kadang aku sampai sembunyi-sembunyi kan. Aku pas udah selesai makan nih, aku minta tolong temen buat habisin. Tolong habisin. Padahal kan ada gurunya yang ngeliatin gitu. Tapi pas gurunya lagi melengos gitu, atau misalkan gurunya lagi kebetulan ke dapur atau ke kantor gitu, nanti aku kasih ke teman aku sebelah gitu. Bener-bener kalau misalkan makan banyak tuh bener-bener gak kuat ya teman-teman. Gimana lagi kalau udah gak kuat, gak bisa dipaksa kan, daripada muntah. Apalagi setelah itu nanti masih ada olahraga lah, apalah segala macem kayak gitu. Jadi aku bisa naik 4 kilo itu dalam waktu berapa bulan aja, sebulan 2 bulan naik 4 kilo, bayangkan. Harus tinggal di situ dan gak boleh pulang. Aku juga pernah nyolong-nyolong buat pulang. Karena gak boleh pulang ya, tapi aku habis maghrib itu aku pulang, terus sebelum subuh aku balik lagi ke sini. Jadi aku pulang cuman tidur. Biar apa? Biar aku tuh tenang gitu loh. Biar aku tuh gak begitu kangen banget sama keadaan rumah ya, meskipun harusnya nggak boleh ya. Itu pun kalau misalnya aku ketahuan, pasti aku nggak diberangkatin ke Jepang. Malah ada juga yang waktu itu tuh kan nggak boleh ya, suami istri itu tuh disusul gitu loh. Kalau misalnya sekolah ya sekolah gitu, jadi nggak boleh disusul. Nah waktu itu sebelum angkatan aku tuh ada yang pernah cerita kalau misalkan dia itu disusul sama suaminya dan tidur di mes gitu. Makanya terus abis itu ketahuan, terus gak jadi diberangkatin ke Jepang gitu. Jadi benar-benar ketat banget ya teman-teman. Misalkan gak ada SIM motor pun juga gak boleh bawa motor. Tapi alhamdulillah aku tuh masih ada SIM ya, SIMku masih hidup dan aku tuh bisa bawa motor wirawiri. Jadi aku bisa pulang kayak gitu. Apalagi ya, mungkin itu aja ya. Pokoknya seperti itu ya teman-teman. Makasih yang udah nonton sampai habis. Itu perjalanan aku dari sebelum berangkat kerja ke Jepang sampai aku berangkat ke Jepang gitu. Mungkin ada yang kalian tanyain, bisa komen di bawah ya. Makasih banget yang udah selalu support sampai saat ini ya. Mungkin belum seberapa ya channel aku, tapi aku udah selalu bersyukur banget karena kalian juga aku bisa sampai di titik ini gitu. Terima kasih pokoknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.